Heboh, aset kekayaan pacar Crazy Rich Indra Kents yang diduga hasil dari aliran dana kasus dugaan penipuan yang menjerat Indra Kents, benarkah akan disita kepolisian? Hal itu mulai menyeruak setelah pacar Indra Kents bernama Vanessa Kong kemarin menjalani pemeriksaan. Polisi mengaku sudah menyita beberapa aset milik Indra Kents. Benarkah sudah termasuk yang mengalir ke Vanessa? Seperti apa pengakuan beberapa korban Indra Kents usai diperiksa polisi? Benarkah mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah? Seorang korban Crazy Rich asal Medan, Indra Kents, tidak hanya mengalami kerugian secara materi alias ekonomi, yaitu rugi hingga 500 juta rupiah. Tapi juga diakui rugi secara mental. Selain secara psikologis terganggu, hingga depresi berat sampai berniat mengakhiri hidupnya, rumah tangga korban juga sampai hancur berantakan. Lantas, apa yang membuat korban ini sampai tergiur trading ala Indra Kents? Selain Indra Kents, Crazy Rich lainnya asal Bandung, Doni Salmanan, yang kemarin memenuhi panggilan kepolisian sebagai saksi, tadi malam statusnya naik menjadi tersangka dan langsung ditahan. Benarkah Doni selain bakal dijerat ancaman hukuman penjara selama 20 tahun dan juga aset-asetnya akan disita polisi seperti yang terjadi pada Indra Kents? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca heboh Crazy Rich asal Medan, Indra Kents harus mendekam di tahanan karena terjerat kasus dugaan penipuan berkedok trading binomo. Kini kembali dihebohkan oleh pengakuan para korban, aksinya yang mengaku menderita kerugian mencapai 20 miliar rupiah. Para korban Indra Kents ini pun mulai diperiksa polisi. Para korban juga menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik. Menurut pengakuan polisi, sejauh ini sudah ada 12 korban Indra Kents yang sudah melapor. Polisi menghimbau kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok trading yang dilakukan Indra Kents tersebut untuk melapor diri ke pihak berwajib. Saya sebagai kuasa hukum korban binomo dan juga sebagai kuasa hukum korban Olim Track dan ada juga korban dari Kotex. Barusan tadi saya mengantar korban binomo yang afiliatornya IKA dengan mengalami kerugian sebesar 20 miliar kurang lebih. Ya, itu ada korban yang saya baru antar dan sedang dilakukan pemeriksaan di atas. Satu orang mengalami kurang lebih 20 miliar lebih. Itu dalam proses pemeriksaan di atas ya, di TV Dexus. Kita bawa bukti dokumen ya. Apa ada aja bukti dokumennya, Bang? Ya seperti deposit ya. Sementara yang sudah masuk dalam pemeriksaan kita ada 12 korbannya. Tentunya kita juga menghimbau kepada beberapa korban yang lain, silakan kalau mungkin ada merasa sebagai korban dari saudara Indra Kents ini atau Ika ini, silakan melapor kepada kita. Tentunya kita nanti akan periksa beberapa sesuai dengan materi kita yang akan nanti kita sajikan kepada mereka. Jadi kami mendampingin semua yang melaporkan siapapun afiliatornya. Jadi siapapun afiliatornya yang penting kita kawal sampai kasus ini benar-benar berhenti. Korbannya banyak di dalam grup, ada berapa sekarang? Kalau di dalam grup tersendiri itu di Telegram itu sekitar 10.100. Ya, 10.000 Tetapi saya meyakini bahwasanya di seluruh Indonesia masih banyak yang menjadi korban tetapi belum tergabung ke dalam grup itu gitu. Jadi mungkin dengan platform seperti ini jadi bisa mewadahi kita bahwasanya
teman-teman korban itu bisa bergabung ke di YouTube Itu Panggung Inspirasi. Panggung Inspirasi. Di situ ada link Telegram. Jadi kalian yang merasa korban itu bisa bergabung ke dalam grup itu. Dari Polri sendiri sudah membuka akses untuk korban yang ada di seluruh Indonesia. Kami himbau untuk langsung melaporkan ke Polda langsung masing-masing. Jadi itu udah kerjasama dengan Bareskrim dari sini, ya. Kami mendapatkan infonya seperti itu. Terkait upaya kepolisian untuk menyita aset-aset milik Indra Kents, penyidik juga memeriksa pacar tersangka bernama Vanessa Kong kemarin. Vanessa hadir di Bareskrim Mabes Polri dengan status sebagai saksi dalam kasus yang menjerat kekasihnya. Vanessa muncul tanpa bicara sepatah kata pun. Melalui akun YouTube-nya sendiri juga YouTube Indra Kents, Vanessa selama ini dimanjakan oleh Indra Kents. Selain diberikan uang belanja yang kabarnya berjumlah 2 miliar rupiah hingga liburan mewah ke Turki. Lebih wah lagi, Vanessa punya bisnis bersama dengan Indra Kents di suatu gedung kantor baru yang baru saja selesai dibangun dan terdiri dari beberapa lantai di mana di dalamnya terdapat bisnis Vanessa, ibundanya, juga studio YouTube milik Indra. Menurut polisi, semua aset milik Vanessa Kong yang terbukti merupakan aliran dana kasus penipuan dari Indra Kents semuanya akan disita jika ada niat menyerahkannya ke penyidik. Polisi juga mengaku telah menyita beberapa aset Indra Kents. Benarkah pacar Indra juga terancam menjadi tersangka karena diduga ikut menikmati aliran dana harta Indra Kents? Lalu, apa kata pakar hukum? Benarkah seorang kekasih bisa juga dijerat karena diduga turut menikmati? Kak, gimana Kak? Kak, siap nggak Kak menjalani? Siap nggak Kak? Hai Kak, Gimana nih Kak? Berita yang beredar akan diancam dimiskinkan Kak. hari ini menjalani pemeriksaan Kak. Terkait dengan pemeriksaan terhadap Saudara Ika, tadi pagi telah hadir Saudari V yang merupakan kekasih dari Saudara Ika untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Ibundanya tidak hadir dengan alasan karena sakit. Ya, tentu nanti setelah sehat akan dijadwalkan kembali untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi juga. Ya, ada kita periksa terkait dengan beberapa keluarganya, tentunya beberapa hasil dari bukti yang kita temukan di perkembangan pemeriksaan ini. Ini dia. Jadi ini tuh kayak lapangan kosong memang, masih kosong semua. Karena ini harusnya jadinya kantornya cowok aku, si Indra. Mama aku juga ada beauty store di sini. Namanya Lita Beauty Care. Jadi ini punya mamaku. Ya nggak segede orang-orang lain, tapi aku cukup bangga dengan apa yang aku punya di sini. Akan dilakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka. Ada beberapa aset yang telah disita, cuma tadi rinciannya belum kita terima. Tapi sudah ada aset dan ada rencana juga beberapa asetnya. Jadi yang jelas sudah ada, tapi rinciannya kami belum update, besok kita sampaikan. Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana extraordinary crime. Artinya tindak pidana dengan kejahatan yang luar biasa. Penyidik harus smart juga, dan saya yakin Bareskrim smart di sana untuk melihat dan menelusuri follow the money-nya. Uangnya kemana sih gitu sebenarnya? Dari mana dan kemana? Kalau memang dari asalnya predicate crime dari Indra Kents, itu polisi jangan ragu-ragu untuk menyita siapapun yang menerima. Karena di tindak pidana pencucian uang intinya adalah ada aktif dan ada pasif di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Aktifnya adalah tersangka yang sudah dijadikan tersangka, pasifnya siapa? Apakah keluarga dekatnya atau pacarnya atau calon mertuanya atau tetangganya atau bahkan orang tuanya tersangka tersebut. Itu polisi harus melihat aliran dananya.
Apakah lewat transaksi PPATK harus mulai dilibatkan? Ada kemungkinan transaksi perbankan misalnya. Atau bisa jadi dalam bentuk pembelian barang yang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak. Tinggal dilihat asal muasal uang tersebut dari hasil tindak pidana pencucian uang atau dari warisan orang tuanya. Polisi harus bisa memilah. Heboh pacar Crazy Rich Indra Kents yaitu Vanessa Kong diperiksa polisi terkait dugaan penipuan yang dilakukan Indra Kents. Seperti apa mirisnya curahan hati para korban penipuan Indra Kents yang merugi hingga miliaran rupiah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Heboh pacar Indra Kents bernama Vanessa Kong diperiksa kepolisian kemarin. Lebih geger lagi, curahan hati para korban penipuan yang diduga dilakukan Indra Kents. Seorang korban bernama Maru Nazara mengakui bahwa dirinya tertipu hingga mengalami kerugian 500 juta rupiah melalui trading binomo yang dijalankan oleh Crazy Rich asal Medan ini. Tak hanya rugi secara ekonomi, Maru Nazara juga mengaku sampai mengalami gangguan secara psikologis hingga berniat sempat mengakhiri hidupnya, bahkan rumah tangganya pun sampai hancur berkeping-keping. Selain dirinya, Maru Nazara juga mengakui bahwa teman-temannya bahkan ada yang mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Nama aku Maru Nazara, aku korban binomo ya. Aku korbannya si Ika. Laporan kami udah berjalan dan sekarang aku lagi menemani korban yang lain. Selain dari Ika kan banyak afiliatornya, ada DS dan kawan-kawan. Nah sekarang ini korbannya bertambah lagi seperti itu. Ada berapa? Aku ketua koordinator sekalian. Korbannya hari ini yang datang ada sekitar 4 atau 5 orang. Kerugian ini banyak sekali ya. Jadi rata-rata semua yang masuk ke dalam aplikasi ini semuanya rata-rata loss. Ya bahkan hampir kita lihat ini trader ini kan jutaan yang terjerumus di sini ya. Satu pun sampai sekarang nggak ada yang profit. Semuanya loss karena ini adalah di dalam ini kan kami menemukan ada indikasi judi dan juga indikasi penipuan. Hanya saja penipuan ini itu lebih banyak dibandingkan indikasi judi. Ya, nah untuk saya sendiri kerugiannya itu sekitar 500 juta. Dan 500 juta bukan hanya saja itu, tapi saya psikologinya juga kena, keluarga juga berantakan seperti itu ya, jadi usaha juga hancur ya seperti itu. Jadi banyak yang mengalami ya. Selain aku juga banyak teman-teman yang udah hartanya habis puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Ada yang cerai, ada yang sakit jiwa juga ada, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya. Awal korban penipuan yang diduga didalangi Indra Kents ini awalnya tergiur karena ia dimotivasi dan diiming-imingi jalan pintas untuk bisa menjadi kaya dan bisa memiliki segalanya termasuk barang serba mewah alias menjadi crazy rich berikutnya melalui bisnis trading. Tapi sampai dirinya habis-habisan menggelontorkan uang hingga ratusan juta, bukannya untung yang didapat Maru, malah buntung. Saya dan kawan-kawan ini adalah mulai dari afiliatornya, karena pintu untuk masuk ke sana kan afiliator. Tanpa afiliator tidak seorang pun yang masuk ke dalam binary option ini. Nah mereka itu menawarkan satu jalan bisnis yang mudah ya seperti itu ya. Terus mereka memberitahu hasil, ini hasilnya, mereka beli barang mewah, mereka seakan-akan trading, padahal semua ini manipulasi, ini penipuan. Setelah kita masuk, itu kita dimotivasi, diberikan edukasi, dan setelah itu juga
kita diiming-iming ya seakan-akan ini adalah trading real seakan-akan ya, tapi ini adalah strategi mereka untuk menjaring orang sebanyak mungkin sehingga banyak orang yang masuk ke sana dan akhirnya semuanya habis. Jadi kita lihat dari mereka mengiming-iming bahwa suatu waktu kalian pasti berhasil seperti saya. Nah, itu yang membuat korban tambah semangat lagi untuk deposit, bahkan ada yang jual rumahnya, ada yang jual kendaraannya untuk bisa masuk ke dalam itu. Ya, waktu itu saya habis total. Tapi kami lihat ada satu grup 3.000 orang trader, tidak ada satupun yang menang, semua loss. Nah, kami curiga apa sebenarnya yang terjadi. Nah, akhirnya kami selidiki lagi, ternyata ini ada indikasi penipuan, dan setelah itu kami bongkar. Ya, kami bongkar lebih dalam lagi. Akhirnya semuanya terungkap bahwa ini adalah satu kejahatan. Miris, curahan hati kerugian yang diderita para korban Crazy Rich Indra Kents. Benarkah Crazy Rich asal Bandung Doni Salmanan menjadi tersangka dan ditahan pasca jalani pemeriksaan kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Geger curahan hati kerugian dan efek yang dialami para korban penipuan yang diduga dilakukan Crazy Rich asal Medan Indra Kents. Yang mengejutkan, status Crazy Rich asal Bandung Doni Salmanan yang kemarin diperiksa selama sekitar 13 jam sejak pagi sebatas saksi. Namun, tadi malam sudah berubah menjadi tersangka dan langsung ditahan. Doni dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama 20 tahun dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Jangan aja. Nah itu tuh. Untuk saat ini proses saya sudah udah diproses sama pihak kepolisian. Saya percayakan kepada pihak kepolisian. Semuanya sudah diproses secara seadil-adilnya, oke? Update penanganan kasus DMT alias DS. Yang pertama kita sampaikan, saudara DS telah memenuhi panggilan sebagai saksi dan hadir menghadap penyidik Direktorat Siber tadi pagi jam 10. Saudara DS diperiksa sebagai saksi mulai jam 10.10 sampai dengan tadi pukul 23.30. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 13 jam. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, setelah itu dilakukan gelar perkara. Gelar perkara setelah memperhatikan pemeriksaan para saksi, juga pemeriksaan ahli, ada ahli ITE, ahli bahasa, ahli hukum, dan juga pemeriksaan terhadap saksi korban, maka dilakukan gelar perkara. Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Saksi menjadi tersangka. Saudara DS langsung dilakukan penangkapan. Dan setelah dilakukan penangkapan, saat ini masih dilakukan atau masih dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka.
malam ini juga atau setelah ini saudara DS dilakukan penahanan. Yang bersangkutan dijerat dengan beberapa pasal secara berlapis. Ada Undang-Undang ITE, ada KUHP, dan ada Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. 20 tahun penjara. Tak hanya terancam di penjara, polisi juga akan menyita seluruh aset milik Doni yang terbukti hasil dugaan penipuan yang dilakukannya. Semua aliran dana yang terlacak polisi akan disita semuanya. Untuk memuluskan penyelidikan, polisi telah menyita sejumlah barang bukti milik Doni. Selain Doni, sejumlah korban dari afiliator Doni kemarin juga ikut diperiksa. Diakui korban, mereka mengalami kerugian antara 100 juta hingga 1,3 miliar. Lantas benarkah Doni Salmanan lagi-lagi akan dilaporkan para korban yang mulai bermunculan? Jadi saya sampaikan barang bukti yang disita. Yang pertama ada handphone jenis iPhone 13 milik tersangka, kemudian akun YouTube dengan nama King Salmanan, kemudian ada 2 akun email yang terkoneksi dengan akun YouTube dan akun Quotex. Kemudian ada 1 bundel mutasi rekening bank atas nama tersangka, dan ada bundel bukti transfer, deposit, dan withdraw. Terakhir 1 buah flash disk yang berisi file hasil download video YouTube King Salmanan. Akan dilakukan juga tracing terhadap aset milik tersangka dan juga tracing aliran dana yang mengalir dari rekening tersangka ataupun menuju rekening tersangka yang terkait dengan tindak pidana ini. Tentu setelah itu dana ataupun aset yang berasal dari tindak pidana ini akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Kita akan melakukan penyitaan terhadap semua aset yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Di sini saya ditemanin oleh, saya mendampingin korban dari Olim Track, ya, dan juga korban dari Kotex, di mana menurut korban ini, mereka ini adalah korban dari afiliator DS. Oke. Dan rencananya kita berkoordinasi di Barreskrim ini karena kan sudah ada laporan awal ya terhadap DS terkait dengan Kotex. Tetapi kalau untuk Olim Track, karena ini platformnya berbeda ya, tentu kami rencananya membuat LP baru untuk Olim Track, korban dari DS, dan ada beberapa afiliator lain juga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.